Bismillahirrahmanirrahim. Vera Marleni, dia adalah seorang pembelajar, pekerja keras, dan mandiri. Ya, karena dia cukup lama menjadi tim saya di Dompet Duafa Singgalang. Tidak hanya sebagai tim ya, mungkin Vera Marleni sudah seperti adik saya sendiri, karena hal-hal penting dalam hidupnya itu selalu dia ikut sertakan saya berdiskusi, minta masukan, karena beliau kedua orang tuanya sudah meninggal sejak lama. Dengan kondisi beliau hari ini mendapat musibah, secara fisik mungkin dia memang dalam kondisi yang sudah punya keterbatasan. Akibat kecelakaan dia menjadi lumpuh, tetapi semangat belajarnya terus tumbuh dalam dirinya. Belajar apapun ya, dia masih sering WA ke saya. Kemudian dia juga tetap bekerja keras dalam kondisi yang sangat terbatas, tidak bisa beraktivitas, hanya di tempat tidur. Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan dia juga berpikir bagaimana tentang pendidikan anaknya. Ini juga bagian dari kemandirian dia dalam menghadapi kehidupan gitu. Nah, sampai sekarang dengan kondisi keterbatasan itu, dia menjalankan usaha secara online gitu ya, menjual produk-produk makanan, kemudian juga memberikan informasi-informasi yang produktif gitu ya, dan memberikan manfaat kepada dia dan keluarganya. Beginilah, Papa dibantuin, diangkat kakinya nggak bisa. Berat. Tapi nggak bisa berdiriin ini. Kalau berdiriin dia melayat kayak boneka. Ini didorong. Terus kena pergi mandi. Nih mau mandi nih, Uminya mau mandi. Kadang tangan nggak bisa. Mandi. Kakinya kena air panas, makanya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tetap tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Kali ini kita bersama Vera Marleni ya, Vera Marleni. Vera Marleni adalah seorang aktivis sosial di Dompet Duafa dan sudah 8 tahun bekerja di Dompet Duafa untuk menggerakkan kita semua untuk merintis jalan ke surga, kira-kira seperti itu, mengumpulkan donasi untuk orang-orang duafa yang memerlukan bantuan. Nah, sekarang Vera ini beberapa tahun yang lalu mengalami kecelakaan yang membuat dia mulai dari pinggang ke bawah itu mati rasa. Kecelakaan ini terjadi di Lubuk Paraku itu di Padang. Satu keluarga, suami dan anaknya. Tapi alhamdulillah anaknya dan suaminya sehat walafiat. Waktu itu usia anaknya 1,6 bulan ya. Ya alhamdulillah. Tetapi Vera yang
boleh dikatakan disabilitas sekarang, tetapi dia tetap ikhlas, tetap sabar dan bahagia. Nah, ini yang saya ingin menggali, bagaimana Vera menjalani hari-harinya setelah setelah kecelakaan itu. Silakan Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalan, saya Vera Marleni. Terima kasih telah kepada Ibu Sastri. Makasih pada Bu Sastri telah mau mengangkat cerita tentang saya. Jadi saya Vera, kecelakaan itu di tahun 2018, akhir tahun 2018, itu ketika kami berangkat, saya, suami, dan anak itu berangkat dari Sejunjung ke Kota Padang. Nah, di Lubuk Paraku mendadak remblong. Karena remblong, jadi kami jatuh nyungsep kalau saya ke atas batu, dan langsung mengakibatkan dari pinggang ke bawah mati rasa. Anak dan suami alhamdulillah tidak apa-apa. Untuk menjalani hari-hari, memang di awal-awal kan terasa berat karena kita nggak bisa apapun kan, semua serba dibantu, nggak bisa bergerak. Jadi memang fatal akibat dari kecelakaan ini. Tetapi memang kalau memang sudah takdir ya perlahan harus dijalani. Suami sekarang di mana Vera? Ya, sekarang kita sudah nggak sama suami lagi, sudah pisah. Ya mungkin sudah sunatullah kali ya Bu. Kalau kondisi perempuan seperti ini ya, lambat laun suami mungkin akan bosan, akan nggak kuat lagi untuk ya kita sudah lumpuh, sudah disabilitas lah gitu. Jadi ya, sejak insiden saya waktu itu drop kan bulan 5 kemarin, drop masuk rumah sakit dengan kondisi emang tidak sadar, terus ada luka di kubitus juga, habis melahirkan. Nah, di saat dirawat itulah dia nggak mau nelpon keluarga saya untuk datang. Pas keluarga saya datang, dia pulang, tapi tidak balik lagi. Sampai sekarang saya dibawa keluarga ke Lampung Selatan. Alasannya nggak tahu. Sebetulnya soal keimanannya aja, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak ada nih suaminya. Banyak suami-suami yang istrinya 25 tahun hanya di kursi roda, 25 tahun hanya di tempat tidur. Tapi dia mengurus dengan telaten sampai bahkan suami istrinya yang lumpuh itu masih hidup, suaminya yang meninggal. Dan ada juga orang-orang hebat, bukan orang sembarangan juga istrinya, karena dia berpikir bahwa dia sudah memberikan anak untuk ini ya, untuk dirinya gitu. Kan sekarang sudah punya Azizah ya, anak perempuan. Nah saya lihat kayaknya suaminya ini. Dulu kan ketika tidak ada pekerja, banyak sekali teman-teman terdompet duafa, pokoknya teman-teman yang bersimpati kepada Vera memberikan bantuan modal, ya beragam modal supaya apa? Supaya bisa menghidupi Vera, dan uangnya tentu diberikan kepada suami karena suami yang dipikir akan bisa mengelolanya. Tapi karena tidak ikhlas mengurus dan tidak sungguh-sungguh mengurus, alasannya sebetulnya alasan laki-laki yang quote and quote laki-laki yang nggak benar menurut saya. Karena ini Vera kan tidak sudah mati rasa ya, mulai dari pinggang ke bawah ya. Ya, tidak merasakan apa-apa. Tetapi ternyata bisa melaksanakan fungsi sebagai perempuan kan, sebagai istri. Walaupun melakukan hubungan badan tanpa rasa apa-apa, tapi bisa melakukan hubungan melaksanakan fungsi sebagai ibu, sebagai istri, bahkan sempat hamil. Tapi kemudian hamil 6 bulan baru, itu gimana tuh ceritanya, Vera? Oh, ya jadi kan memang tamu bulanan waktu itu nggak ada lagi. Saya pikir tuh kena sakit jadi udah habis lah gitu kan. Dan perut emang ya kalau hamil kan makin besar gitu. Dikira itu karena pengaruh cuma duduk tidur makan di kayak supir lah kan. Jadi baru karena
karena ada kecurigaan, nah maksudnya dari keluarga dari suami, ya udah kita datangkan bidan ke rumah dan dicek, ternyata emang ada tuh udah umur 5 bulan. Kondisi 5 bulan baru ketahuan. ya nggak terlalu besar. Terus kata bidan sih sehat, tapi silahkan karena Vera udah kan nggak normal kan, nggak seperti orang normal lah, memang nggak bisa jalan bergerak, jadi sebaiknya di USG dan diperiksa ke puskesmas. Saat diperiksa tuh jantung bayi semuanya normal, tapi emang HB darah rendah, jadi disuruh ke RSUD untuk USG sekaligus juga nambah darah gitu. Tapi itu tidak dilakukan tapi banyak kendala di mobil, di tenaga mengangkat, mungkin juga di keuangannya kan. Jadi diundur-undur terus, akhirnya jadilah pendarahan. Pas usia udah 7 bulan kandungan, pendarahan, saya dibawa ke RSUD, anaknya udah nggak ada lagi nih, kata perawat kan gitu. Sudah tidak ada lagi. Awalnya persalinannya secara operasi, tapi karena kaki anaknya udah keluar keduanya, akhirnya bisa secara normal. Dan di saat normal itu saya juga gak merasakan apa-apa gitu. Sementara bidan yang menolong kelahirannya udah keluar peluh kan, menarik gitu. Ke saya santai aja, memang gak ada merasakan gitu. Ya, karena juga nggak bisa dikeluarkan, dan tentu harus ditarik ya. Untuk nggak putus juga ya, nggak lepas ya. Luar biasa Vera ya. Tapi saya melihat Vera masih tetap tersenyum, bahagia. Setiap saya telepon selalu saja wajahnya happy, bahagia ya. Kenapa? Apa itu rahasianya? Mungkin bisa berbagi biar jadi inspirasi bagi kita-kita perempuan ini, banyak yang lengkap dalam harta, lengkap dalam fisik, lengkap dalam ilmu, lengkap dalam jabatan bahkan, tetapi mengeluh terus hidupnya. Bagaimana itu Vera bisa berbagi? Satu yang Vera pahami, Bu, manusia ini yang hidup di dunia ini, kadar dan kadarnya itu kan sudah ditentukan dari Lauh Mahfuz. Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji satu hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi mungkin memang Allah memilih Vera ya karena Vera sanggup begitu. Dan sanggup untuk bersabar, ikhlas, insya Allah Allah akan menaikkan derajat kita. Itu janji Allah gitu. Ya, betul. Makanya kita tidak bisa, semua takdir itu memang pasti akan terjadi dengan kita. Di Lauh Mahfuz sudah ditetapkan. Dan sehelai daun yang jatuh ke bumi pun itu nggak akan jatuh sesuai dengan kehendak Allah. Itu saja. Penguat Vera, Bu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya betul, luar biasa. Itu memang kuncinya adalah keimanan, ketakwaan ya, sehingga orang bisa ikhlas menerima segala sesuatu. Tapi saya juga melihat ini Vera, soal kaki Vera itu yang seperti terkelupas itu kan kena air panas itu kan itu bagaimana ceritanya sampai air panas itu bukan air hangat loh. Bagaimana ceritanya? Ceritanya emang itu kan terapi, Bu. Awalnya mau terapi dengan minyak kutus-kutus yang dikasih sama teman. Jadi sebelum terapi kakinya sebaiknya biar penyerapannya baik direndam dulu sama air hangat gitu ya. Tapi ternyata di percobaan pertama memang airnya sesuai kan, yang air panas dan air dinginnya. Nah, yang percobaan kedua baru ternyata pas Vera percobaan kedua ingin menterapi kaki dengan air hangat tuh, ini airnya masih panas, kata Vera ke suami. Tapi enggak, udah pas dimasukkannya langsung melepuh merah karena juga enggak dibawa ke rumah sakit, akhirnya infeksi sampai busuk. Nah, jadi itulah penyebabnya sekarang kakinya jadi kayak gini. Mohon maaf, itu ada unsur kesengajaan enggak tuh? Masa iya kalau hangat dengan panas kan sangat berbeda.
hangat dan panas itu sangat berbeda. Kalau hangat ya kaki kita direndam enak, mau dipasang kutus-kutus udah jadi enak. Tapi kalau dia hangat itu melepuh dia. Ya kan? Itu melepuh kan itu luar biasa. Ada enggak rasa penyesalan oleh suami? Jadi awal tuh memang minta maaf, tapi ditelusuri nggak tahu ya, karena dengan masyarakat tuh nggak ngaku, bukan airnya bukan hangat, bukan panas kan. Airnya pas kok, air hangat gitu, bukan air panas. Mungkin karena Vera nggak jalan 1 tahun, jadi penyebabnya jadi kakinya lembek. Pokoknya susah dicerna juga sih penjelasan Bu. Yang jelas kan kata bidan, orang yang melihat ini pasti airnya karena kepanasan gitu. Boleh dikasih lihat Vera, kakinya Vera? Susah. Susah. Nah ini kakinya. Ya Allah. Ini seperti ini. Kakinya. Oke, baik. Terima kasih Vera. Jadi Vera selain sudah disabilitas mulai dari pinggang ke bawah, sehingga Vera juga pernah mengalami pingsan selama 4 hari dan beol selama 4 hari nggak diurus oleh suami. Tentu suami yang tahu bagaimana itu ya. Kayaknya sudah mulai itu. Dan saya mohon maaf Vera, saya sebetulnya ada rasa marah di hati saya karena sebetulnya kalau saya membantu dia atau teman-teman membantu dia adalah dalam rangka membantu Vera. Tetapi kemudian dia pasang iklan untuk mencari istri. Nah, seolah-olah Vera tidak berfungsi lagi sebagai istri. Yang tidak berfungsi kan disabilitas kan sebelum bawah, tapi ternyata kan bisa melaksanakan fungsi istri bahkan sampai hamil. Nah, cuman karena perhatiannya saja tidak dilakukan gitu. Nah, bagaimana tuh perasaan Vera? Dan apa yang Vera ingin sampaikan pesan kepada masyarakat atau terutama khusus kepada suami? Ya memang kalau perasaan memang sampai sekarang masih belum bisa menerima dengan kondisi seperti ini, juga kecelakaan bersama dia. Tapi dia sekarang istilahnya lepas tanggung jawab gitu. Di samping itu takdir kan takdirnya samping takdir mungkin juga penyebabnya juga bersama dia, jadi masih berharap bertanggung jawab lagi dan mudah-mudahan diberi kesadaran dan ya bisa berfungsi sebagaimana laki-laki yang sejati gitu terhadap perempuan. Iya, oke. Baik, oke. Memang sebetulnya seorang suami yang bertanggung jawab, ya dia rela juga berkorban, tidak hanya istrinya berkorban, dia juga rela berkorban. Dan takdir memang takdir, kecelakaan itu bisa jadi takdir, bisa jadi disengaja. Soalnya kadang-kadang sopir apa segala macam itu bisa dihukum loh, karena kelalaiannya membuat itu, misalnya remblong apa segala macam itu, dia sebetulnya bisa dihukum. Tapi oke lah, Vera tidak mempermasalahkan itu karena itu dianggap sebagai takdir. Tapi setelah disabilitas itu ada pengobatan-pengobatan sebetulnya yang harus dijalani, itu yang namanya ikhtiar. Mungkin ikhtiarnya itu yang belum maksimal gitu barangkali ya Vera ya. Nah betul. Penanganannya kurang maksimal, juga penanganan juga bukan keahlinya gitu. Cuma urut tradisional. Jadi bukan Vera yang mau minta ke dukun-dukun itu, ke pijit itu apa? Enggak, tapi terpaksa ngikut gitu. Kalau di rumah sakit. Vera ini adalah seorang istri yang ikhlas, yang berbesar hati dan takut dikatakan tidak taat kepada suami, apapun yang dikatakan oleh suami, termasuk memasukkan dan percaya kepada suami, memasukkan kakinya ke dalam air hangat menurut dia, padahal sesungguhnya adalah air panas. Ya, ini sebetulnya kalau mau Vera laporkan bisa dilaporkan loh sebetulnya. Dan ini mudah-mudahan suaminya menonton ini dan dia sadar bahwa ini adalah karena keikhlasan, kerelaan dan kebesaran hati Vera yang sudah disabilitas gara-gara gara-gara tabrakan, bukan tabrakan, kecelakaan dan sehingga masuk ke sungai.
Sementara yang membawa kendaraan merasa aman-aman saja, bahkan memasang iklan mencari jodoh. Masya Allah, astagfirullahaladzim, Allah. Vera, terima kasih Vera untuk bincang-bincangnya ya. Mudah-mudahan bisnis Vera semakin lancar ya. Ada banyak makanan, silakan pesan teman-teman. Ada makanan tradisional Minangkabau, mulai dari karupuak jariang, karupuak jange, apalagi ikan bili. Kemudian juga ada kue-kue modern. Silakan dipesan. Terima kasih banyak. Ada last statement, pernyataan yang terakhir untuk kita semua ini bisa biar menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, sebelum terima kasih kepada Ibu. Ya, kita sebagai wanita perempuan memang lebih kuat ya Bu, pasti diciptakan memang lebih kuat, lebih tahan banting daripada laki-laki. Dalam kondisi seperti ini masih bisa banyak hal yang kita kerjakan, baik mengurus anak pun dalam mencari uang, ya sebisanya itu potensi kita tetap dilakukan gitu. Jangan terhambat hanya karena tidak bisa bergerak, kita juga jadi terpuruk gitu. Jadi tetap jalani hari dengan ikhlas, banyak beribadah, tentunya sholat juga, ibadah-ibadah lain ditingkatkan gitu. Karena itulah salah satu kunci agar hati tenang dan dengan keikhlasan dan kemudian diangkat derajat kita itu. Insya Allah akan diangkat derajat Vera oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Vera, walaupun disabilitas, hatinya tetap lapang dada, selalu tersenyum. Ya, walaupun tidur saja di tempat tidur, tapi dia dibantu oleh anak kecil gadisnya Azizah 4,5 tahun dan tetap melaksanakan aktivitas dia dengan optimis dengan berjualan online. Ya, semuanya itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang dikatakan oleh Vera tadi dengan mengutip ayat Al-Quran Al-Baqarah, surat ayat yang terakhir ya, bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita melebihi kemampuan kita sendiri. Nah, sampai sekarang Vera masih dianggap mampu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu kemampuan itu maksudnya derajat ketakwaannya. Mudah-mudahan Vera dan keluarga tetap diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Percayalah, ini saya mengutip Anton, novel Sedikit di Atas Cinta, dan Yuki istrinya, karena kecantikan atau kegagahan itu bukan secara fisik, karena itu sebentar akan hilang. Gagah ataupun cantik seseorang adalah dari hati dan pikiran. Kalau misalnya hati dan pikirannya sudah rusak, maka perempuan atau laki-laki yang berada di sampingnya itu menjadi salah saja. Ini barangkali inspirasi kita menjadi perempuan yang patuh kepada suami, harus dijaliat-jaliat jo. Jadi Vera patuh pada suami, masukkan air yang panas menggelegak, sebetulnya itu yang hasilnya seperti itu ya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.